Judulnya lucu ya, Pak. Minum obat mah gak bahaya. Ya kan istilah gitu. Ini mau saya perhalus bahasanya ya. Judulnya mau saya perhalus. Jadi bahasa Jawa halusnya kromonya gini. Minum obat mah bisa mati. Nah, kok ada judul seperti ini? Apakah benar ya? Ini nggak bahaya maksudnya apa? Minum obat mah. Ya. Kalau kita review sehari-hari, terkadang ada yang lucu ya. Kadang kalau saya pergi sama ibu-ibu rombongan gitu, dia buka tas gitu, mau pergi itu dia minum obat dulu. Sangunya kalau ndak antimu, satunya lagi adalah obat lambung. Ya, apalah yang warnanya hijau-hijau dan sebagainya itu. Saya pikir, loh, tasnya isinya obat. Nggak camilan, saya tiba mau minta camilan, Bu. Obat lah, ya, gimana ya? Camilannya itu obat, Bu. Ya, obat jadi camilan ya. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Saya yakin ada ya. Tapi itu Bu ya, di luar kota ya, bukan di sini. Insya Allah di sini sama saja ya. Next slide. Next. Saya akan berbicara tentang konsep Karnus secara keseluruhan. Tidak enak rasanya kalau kita tidak berbicara tentang definisi tentang konsep Karnus ya. Saya akan bicarakan sedikit supaya Bapak Ibu kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Apa sih konsep Karnus ya? Sama seperti Bapak, konsep Karnus itu apa sih gitu. Neng kampungku tapi aku gak ngerti konsep Karnus itu apa. Moro-moro wake wong ngono ae ya. Ada orang sakit berobat. Apa itu konsep Karnus? Konsep Karnus. Ya, konsep Karnus adalah suatu metodologi dasar, suatu konsep atau metodologi dasar ya untuk mempelajari dan mengembalikan. Apa yang dipelajari, apa yang dikembalikan? Yaitu cara kerja tubuh kita. Cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari Sang Pencipta. Mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya konsep Karnus itu berusaha agar kita, kondisi kita, ya, cara kerja tubuh kita itu kembali kepada kondisi normalnya awalnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang sehat tentunya ya. Ya. Jadi seperti setelan pabrik. Belum kenal yang namanya nasi rawon, nasi gudeg. Belum kenal sama yang namanya tadi yang dibuat sangu tadi. Ya. Belum lagi yang biasanya apalagi yang sudah mulai sakit ya. Ya umur-umur kita kan biasanya sudah mulai ya, hipertensi, diabetes. Dan biasanya kalau kontrol ke dokter itu disangoni obat biasanya, dan obatnya satu kresek ya. Obatnya satu kresek. Betul tidak Bapak Ibu? Benar ya, obatnya. Jadi kalau misalnya diabetes, satu macam diabetes itu obatnya bisa 5 macam. Hipertensi ya, obatnya bisa 2 macam. Ya, seperti gitu. Nah, apakah seperti itu hidup yang kita inginkan? Tentu saja tidak. Kita semua ingin hidup selama mungkin, kalau bisa tidak pernah sakit. Ya, hidup sehat terus, tidak pernah sakit. Kalau misalnya kita sudah berumur di hari tua, tidak ngerepoti anak, biasanya kan gitu, ya kan? Nah, ini konsep Karnus. Jadi kita berusaha untuk mencapai kondisi sehat tanpa manipulasi dari apapun, baik itu obat maupun metode apapun yang sifatnya manipulatif. Manipulatif itu
bisa menghambat kerja daripada mungkin organ tubuh kita, sistem kita, dihambat kerjanya, maupun juga dipaksa. Tidak sesuai dengan normalnya. Yang biasanya mampunya misalnya larinya cuma bisa 1 kilo, dipaksa lari 10 kilo. Supaya memaksimalkan. Ya tidak maksimal ya. Ya tambah lama tambah akhirnya malah turun kesehatannya. Ya. Nah, konsep Karnus sendiri itu ditemukan atau konsepnya oleh Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Nah, udah tahu ya Bapak Ibu semua ya Pak Iwan ya. Kenal ya Pak ya sama Pak Iwan ya. Apa sih Pak Iwan ini sajane lapo sih, bisnisnya apa sih gitu loh. Kan kadang-kadang nggak tahu, ada sih tahu konsep Karnus tapi konsep Karnus itu apa gitu loh. Pak Iwan itu lapo aja sih gitu loh. Ini Bu. Ada konsep dari beliau tuh. Prinsip dari beliau. Prinsipnya apa? Sebenarnya simple. Ini yang namanya ilmu Bu. Saya aja belajar, saya dokter Bu ya. Tapi saya nggak ngerti. Dulu saya berpikiran orang yang sehat adalah orang yang tidak sakit. Kalau menurut Bapak gimana? Orang sehat gimana Pak? Ya betul juga. Orang sehat ada yang nggak sakit. Kalau orang sakit ya nggak sehat. Nah, prinsip gitu. Jadi kalau orang sakit ya tidak sehat. Makanya kalau ada keluhan itu berarti orang itu sakit. Prinsip saya, keluhannya harus dihilangkan. Nah itulah yang menciptakan akhirnya kalau di medis itu terapi-terapi yang sifatnya simptomatis atau terapi yang sifatnya menghilangkan keluhan atau gejala. Kita tidak berpikir keluhan itu karena apa. Terkadang seperti itu. Ya, terkadang seperti itu. Tapi memang ada banyak dari keluhan-keluhan itu langsung kita korelasikan kepada etiologinya, banyak memang. Tapi terkadang datang sakit kepala, ya sudah dihilangkan aja sakit kepalanya. Pakai analgesik, anti nyeri. Sakit kepala hilang ya sudah, berarti sukses kita membantu seorang itu untuk bisa hilang gejalanya. Nah, tetapi ternyata keluhan-keluhan kecil semacam itu ternyata adalah merupakan sign atau gejala atau tanda sebenarnya dari suatu abnormalitas yang sudah mulai terjadi pada tubuh kita, mungkin tanpa kita sadari. Diabetes, perjalanannya menaun. Tidak ada gejalanya. Tiba-tiba begitu dia manifest, yang ginjalnya sudah kena, yang matanya sudah mulai terkena, yang sudah ada kebas-kebas tangannya, sudah tebel. Baru kita kemudian menyadari bahwa kita kena diabetes. Banyak penyakit itu. Lambung, seperti yang kita bahas. Ternyata prosentasenya banyak keluhan lambung itu yang nggak memberikan gejala. Tetapi dia bermanifest terhadap apa? Kondisi metabolik kita. Bagaimana? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya, secara singkat saja. Ini supaya juga, ini menurut saya hal yang penting sekali ya, hal yang penting sekali. Tapi kita itu tidak menyadari masalah lambung ya. Lambung itu kan sebenarnya lambung itu bukan aksesoris loh. Lambung itu organ yang sangat vital sekali. Maka kita itu terkadang menyepelekan. Kalau kita sakit lambung adalah sakit lambung. Istilahnya gitu orang Jermannya bilang gak mati ya, istilahnya begitu ya. Ternyata banyak juga di sini, mohon maaf tidak saya publikasikan karena ini masalah etis. Banyak dari para orang-orang yang terkenal, para selebritis dan sebagainya, mereka meninggal karena gangguan pada lambung. Kok bisa sih? Masalah lambung aja kok bisa membuat seseorang meninggal. Makanya tadi bilang ada judul, minum obat lambung, minum obat mah bisa mati. Ya bisa. Kok bisa? Nah ini kita ya, takdir. Nah, saya kembali lagi. Manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Lah, itu Pak, sederhana kan? Pokoknya sel kita dapat makan, kita itu sehat. Sudah. Ternyata simple.
Saya dulu nggak kepikiran loh ini. Baru pada ketemu Pak Iwan ini saya tahu, oh iya ya, benar memang. Saya juga belajar, tapi kenapa saya nggak yang menciptakan teori ini, beliau yang malah menciptakan. Karena beliau ini yang istilahnya yang berpikir. Beliau berpikir ada latar belakang, ya, yang akan kita bahas nanti ada waktunya. Mungkin beliau sendiri nanti yang akan menceritakan kepada Bapak Ibu semua dalam kesempatan yang lain tentang bagaimana akhirnya konsep karnus ini bisa ditemukan. Ya, solusinya perenungan yang panjang karena suatu rentetan peristiwa akhirnya membuat suatu teori bahwa manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Simple. Tapi memang benar. Bagaimana caranya? Ini. Manusia itu terdiri dari kurang lebih 100 triliun sel. Banyak teori yang kurang lebih 100 triliun ya. 100 atau ada yang mengatakan 300 atau 500 triliun. Saya pikir ya 100-an triliun lah. Percaya ya Pak ya? Percaya. Nah, ya itu. Nah, kalau Bapak nggak percaya, saya silakan untuk ngitung gitu ya, silakan ya. Nah, sel-sel itu membentuk tubuh kita. Ya, sel itu akan membentuk suatu jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem, ya, sistem pencernaan, sistem persarafan, ya, kemudian muskuloskeletal, sistem respirasi, sistem ekspresi. Ini sistem. Dan akhirnya membentuk namanya kita ini manusia. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu semua bisa hadir dalam acara ini karena berarti Bapak Ibu semua ini sebenarnya masih sehat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Karena kalau nggak sehat kan nggak datang ya. Ini diundang sama Bu Farid, maaf Bu Farid saya sakit loh, kan nggak datang ya kan? Nggak datang. Kita datang karena sehat. Ya bersyukurlah. Jadi yang sehat-sehat ini yang kebetulan sehat, ya kan kebetulan karena belum tahu ilmunya sehat ya. Nah sekarang tahu, oh ternyata untuk sehat itu seperti itu. Jadi bisa mempertahankan kesehatannya sampai durasi yang lama. Kalau bisa tidak sakit-sakit. Amin. Ya. Nah, sel-sel itu punya umur. Sel-sel itu punya umur. Sel misalnya sel saraf punya umur, sel darah punya umur, sel tulang punya umur. Tidak sama umurnya. Ya. Mereka akan rusak. Tapi saat mereka rusak, dia akan diganti oleh sel yang baru. Namanya regenerasi sel. Dan itu nutrisi. Ya. Nah, rahasia kesehatan manusia. Nah, ini saya kasih tahu ya rahasianya ya. Rahasia ya Bapak Ibu ya, rahasia ya. Ya. Jangan bilang-bilang rahasia ini. Mahal loh ya. Apa rahasia kesehatan manusia? Yang pertama adalah sistem pencernaan yang baik. Lambung kita, usus kita, usus halus, usus besar, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian apa? Sistem sirkulasi darah. Kan saya jelaskan kenapa sistem pencernaan, yang kedua sistem sirkulasi darah. Ya. Begini. Sel-sel tubuh kita itu butuh nutrisi, butuh makan. Benar ya, Bapak Ibu ya? Dan itu hanya bisa dipenuhi oleh sistem pencernaan yang baik. Karena kita sehari-hari makan. Nah, makan sate kambing, nasi pecel, soto ayam. Kalau pagi bubur ayam, Pak ya. Itu kita. Kalau sel. Nah, ini masalahnya. Sel itu mohon maaf ya, sel itu sedikit kurang ajar ya. Sel itu tidak punya moral, tidak beretika. Sel itu tidak beretika, Bu. Lain dengan kita. Coba kalau kita ya misalnya kalau kita berkunjung ke rumahnya orang, disuguhi, aduh kok disuguhi begini ya. Silakan dimakan, tidak apa-apa kan, suka gitu. Padahal kita tidak suka. Karena kita sungkan kan istilahnya gitu. Nah, dimakan saja. Atau ibu kita misalnya masak gini,
Terus kita tidak mau, aduh saya tidak suka. Udah dimakan aja daripada mengecewakan ibu. Nah, karena kita punya etika ya, moralitas. Kalau sel enggak. Sel itu kalau enggak suka, enggak sesuai dengan keinginannya, dia enggak makan. Lebih baik kelaparan, lebih baik mati istilahnya gitu. Kalau kita enggak sungkan sama yang beri makan, enggak sesuai ya dimakan saja. Nah, karena yang bertugas untuk membuat makanannya sel adalah pencernaan kita. Nah, maka dibutuhkan dalam kondisi yang baik. Soto ayam, sate kambing, nasi goreng, nasi pecel itu adalah bahan untuk nutrisinya sel. Harus dirubah dan dipecah menjadi nutrisinya sel dengan bantuan sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaannya tidak baik, tidak jadi. Selnya lebih baik dia kelaparan katanya. Lebih baik rusak. Cuman tubuh kita itu pinter. Ya, sel itu nggak punya etika, tapi tubuh kita itu pinter. Tubuh manusia adalah puncak dari ilmu pengetahuan yang tertinggi ciptaan Tuhan. Jadi, kalau misalnya kebutuhan sel itu tidak terpenuhi dari misalnya makanan kita masuk misalnya tidak bisa diolah oleh makanan, tidak bisa diolah oleh pencernaan, sistem pencernaan kita misalnya ada masalah, maka tubuh kita tetap menyediakan apa yang dibutuhkan sel. Itunya pinternya tubuh kita, luar biasanya ya. Alhamdulillah kita diberikan tubuh yang sebenarnya sangat pintar sekali ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dan kedua, kalau sirkulasi itu baik, maka makanan tadi yang sudah disediakan oleh sistem pencernaan akan bisa dibawa kemana? Kepada tiap sel di tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang bawa siapa? Yang bawa adalah darah. Darah di mana? Darah di sirkulasi darah. Kalau darahnya lancar, sirkulasinya baik, istilahnya jalan raya itu tidak macet. Ya, langsung mencapai tujuan. Tapi kalau ada problem di situ, maka tidak akan bisa nyampe. Tadi salah satu pendekar kita Pak Lutfi sama Bu Iim terjebak macet karena Aloha ditutup pemasangan itu ya, flyover itu. Nah, sama seperti itu. Kita mau lewat ketutup. Malam-malam kita lapar, kita pesen Gojek. Lapar saya pesan nasi goreng. Begitu Gojeknya mau masuk gang, portalnya ditutup sama Pak RW. Ya enggak nyampe. Akhirnya yang pesan makanan tetap kelaparan, sama dengan sistem sirkulasi darah. Jadi dua hal itu sangat penting sekali. Sistem pencernaan yang baik dan sistem sirkulasi darah yang baik. Dua itu. Organ lambung. Mewakili sistem pencernaan, ada bagian dari sistem pencernaan yang paling penting, tapi seringkali kita abaikan. Namanya lambung. Ini bentuknya ya. Ada dinding lambung ya. Ada HCl. Ada HCl ya. Ini kenapa ada gambar api? Karena sebenarnya lambung itu berfungsi sebagai bioreaktor tubuh. Itu seperti organ atau seperti kalau misalnya dianalogikan, kalau kita masak itu seperti dapur bagian kompor, ada apinya. Jadi bahan makanan sebelum kita makan harus kita masak. Syaratnya harus ada api untuk mematangkan makanan. Kalau nggak ada api, maka makanan itu tidak matang, tentu kita tidak mau makan. Sama dengan lambung, ya. Kenapa ada apinya? Karena lambung itu yang memasak bahan makanan yang kita makan, dimasak, diolah, akhirnya menjadi bahan makanan yang dikonsumsi oleh
sel. Yang dimau sama sel. Makanya dia disebut sebagai bioreaktor tubuh. Hampir semua penyakit bersumber dari perut. Duh, masa iya? Iya. Ya. Jadi organ lambung adalah salah satu organ yang paling banyak terdolimi. Ya. Kenapa kok saya bilang bahwa lambung ini begitu penting? Kenapa kok semua penyakit bersumber dari perut? Ingat tadi bahwa kita akan sehat jika tiap sel di tubuh kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanannya. Kalau kenyang, kita sehat. Nah, makanan daripada sel itu satu, harus mulai dari lambung. Kegagalan lambung dalam berfungsi normal akan membuat kegagalan tubuh kita dalam menyediakan nutrisi sel. Sel yang tidak ternutrisi dengan baik, tidak mendapatkan makanan, maka akan kelaparan. Sel yang kelaparan akan mengalami penurunan fungsi. Sel yang mengalami penurunan fungsi akan membuat organ mengalami penurunan fungsi. Organ yang mengalami penurunan fungsi akan menjadikan orang itu dalam kondisi sakit. Organnya tidak berfungsi. Livernya fungsinya menurun. Ginjalnya fungsinya menurun. Lalu misalnya jantungnya fungsinya menurun. Tentu akan berkorelasi dengan kondisi kesehatan seseorang. Ya. Karena ini, ya, pada lambung yang sehat, kualitas darah akan baik. Kita lihat. Tuh. Lucu ya, ini darahnya gini, bisa mencar gitu. Kalau misalnya ini sel darah merah ya, mencar gini. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka kalau darah itu bisa lancar gitu, seret gitu lancar. Coba kalau misalnya lambung kita dalam keadaan bermasalah, maka kualitas darah itu akan bermasalah. Gambarannya gini. Nah, yang pertama ini sel-sel darah merahnya itu beragregasi ini, ngempel ini. Dan ini di pembuluh darah yang besar. Kalau dia yang kecil, maka dia bisa menjadi trombus, macet. Sedangkan darah ini adalah membawa makanan, nutrisi. Ya otomatis berarti dia gak bisa jalan. Jadi sel-sel yang rencananya mau dikasih makan sama mereka ini, nutrisi yang mereka bawa ini yang gak jadi. Bahan makanan, nutrisi gak akan sampai kepada sel. Lihat ini, apa ini yang bunder-bunder ini? Ini trigliserida atau lemak. Ternyata mereka yang lambungnya bermasalah, lemaknya nggak bisa tercerna, termetabolisme dengan baik. Padahal harusnya ini juga bisa dimetabolisme. Karena tubuh kita itu perlu lemak loh. Tubuh kita perlu lemak. Makanya di sini kalau yang dalam bagus ini nggak ada trigliserida, nggak ada lemaknya. Karena terpotong, termetabolisme dengan baik. Ini kita lihat, apa sih yang dibutuhkan? Nah ini. Kalau kita makan soto, makan sate, makan bubur ayam, makan pecel, maka ini yang kandungannya ini. Ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin. Itu yang terkandung pada soto, rawon, ya, sate, ini. Tapi sel yang tidak punya etika tadi, ya, dia maunya glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol, ion dan vitamin yang dalam kondisi dibebaskan ikatannya. Glukosa ini sebenarnya asalnya dari karbohidrat ini. Asam amino ini asalnya dari protein ini sebenarnya. Asam lemak itu asalnya dari lemak ini. Mineral itu menghasilkan ion dan kemudian vitamin akan dibebaskan ikatannya. Jadi asalnya ini. Tapi ini
Ini yang diperlukan oleh sel hanya bisa didapatkan apabila ini, ya, lambung dalam kondisi baik. Karena yang bertugas mengkonversi hal ini yang dalam makanan kita tadi menjadi ini, calon nutrisi sel dikonversi menjadi nutrisi sel oleh siapa? Oleh lambung. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu sekalian ya, syaratnya asam lambung di dalam lambung ini harus dalam kondisi normal. Ini ya, asam lambung. Kita lanjutkan. Kapan asam lambung mulai bekerja? Nah, ini hal yang lucunya ya. Saya sebut lucu karena kita sebenarnya masalah ini masalah yang terjadi pada banyak dari kita ya. Banyak dari kita mengalami masalah ini. Masalah asam lambung. Sehingga kadang-kadang dia menjadi kambing hitam ya. Kalau ada apa-apa, oh saya kena asam lambung. Ini asam lambung. Seakan-akan asam lambung adalah suatu hal yang jahat ya, sesuatu kriminal ya. Sekarang asam lambung itu kayak kriminal gitu. Kapan asam lambung bekerja? Mulai dari ini, anak-anak, ya, kemudian masa anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian wah ini sudah kita dewasa ya bekerja, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, asam lambung itu diperlukan. Jadi mulai ada saat ini sampai kakek nenek ini asam lambung diperlukan terus. Tidak ada istirahatnya. Asam lambung harus selalu ada. Coba Bapak Ibu yang mengalami masalah lambung. Ada yang mengalami masalah lambung? Ada? Tidak ada? Luar biasa sehat semua ya. Saya. Tapi Malu ya. Ya, saya harapkan sehat semua ya. Tapi kalau ada yang mengalami tapi malu-malu ya enggak apa-apa, dibatin aja. Nanti di rumah dibaca lagi ya. Aduh tadi itu apa ya? Nanti telepon saya aja, enggak apa-apa ya. Ya. Lambung harus selalu ada. Asam lambung itu penting untuk proses tadi. Fungsinya apa? Yang pertama dia bisa membunuh kuman. Yang kedua memecah makanan, mengaktifkan enzim pencernaan. Salah satunya pepsinogen menjadi pepsin. Ini penting sekali. Penting sekali. Karena dengan berfungsinya asam lambung, normalnya kondisi asam lambung, maka nutrisi sel akan tersedia. Ingat Bu, ini tolong di garis bawahi, salah satunya adalah mulai dari ini ya, memecah makanan, ini paling penting. Ini adalah salah satu bagian dari ini proses pemecahan makanan. Nah, asam lambung ini namanya asam maka sifatnya asam. Tapi asam bukan sembarang asam, dia asam yang sangat kuat, jadi super asam. pH-nya rendah sekali, 1-3 normalnya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya normalnya berapa pH-nya? pH-nya 1-3. Jadi sangat asam sekali, ya. Mempunyai kemampuan hidrolisis cepat, memecah makanan ya. Ini kan polimer ya menjadi monomer. Jadi makanan itu aslinya itu makro dan mikronutrien itu semuanya berada dalam kondisi polimer besar gitu. Dia dikonsumsi oleh sel harus dipecah-pecah yang kecil-kecil menjadi monomer. Ibaratnya Bapak makan semangka enggak? Makan. Iya, makan semangka. Kalau misalnya saya punya semangka bunder gini, saya beri kepada Bapak, Pak langsung silakan dimakan Pak. Bapak makan enggak? Makan. Ya, luar biasa ya, termasuk jadi saya kaget misalnya Bapak termasuk itu ya, sebenarnya jalan kepang itu ya istilahnya gitu ya. Makan semangka langsung gitu ya. Kita makan, tapi kan dipotong Pak ya, benar ya? Nggak mungkin kita
langsung kita makan itu tadi. Kita bukan jaran kepang ya, bukan debus ya. Harus dipotong. Begitu juga makanan harus dipotong kecil-kecil. Siapa yang bertugas memotong makanan itu menjadi kecil-kecil? Salah satunya adalah di lambung. Memproduksi apa? Bahan-bahan yang dipergunakan diperlukan untuk metabolisme. Jadi polimer semangka tadi harus dipotong menjadi monomer. Baru dia bisa masuk ke dalam sel. Ya. Asam lambung itu sifatnya sangat korosif. Ingat pH-nya itu 1 sampai 3. Ibaratnya kalau barang sehari-hari itu seperti Fixal itu ya, Porstek pembersih kerak kamar mandi itu ya. Bayangkan, itu kalau besi dimasukkan situ habis itu. Bayangkan, dan itu ada di lambung. Lambung loh. Bayangkan tuh Allah itu ya. Makanya gak heran manusia itu puncak ilmu pengetahuan yang tertinggi. Lambung diisi sama asam kuat, nggak jebol. Ya, tetapi biarkan itu dalam kondisi seperti itu. Lambung itu luar biasa, hebat, diisi asam tapi dia nggak rusak. Biarkan dalam kondisi itu. Tapi, nah ini ada tapinya. Faktanya kalau kita sakit lambung, maka yang kita konsumsi adalah yang itu. Sahur 2, buka puasa 2. Bukan saya ngomong ya. Seperti itu. Bukannya tidak boleh. Ada suatu keadaan di mana kita memang memerlukan obat-obat lambung yang sifatnya memang untuk mengatasi kondisi darurat. Orang sakit lambung itu mau melek nggak bisa, mau tidur nggak bisa, mau berdiri nggak bisa, mau duduk nggak bisa, mau jungkir-jungkir aja rasanya. Benar itu kalau dalam keadaan lagi kambuh, dan itu butuh obat memang, dan itu diperlukan obat-obatan. Tapi memang untuk mengatasi masalah kedaruratan, bukan untuk dibuat sangu kalau ngelencer tadi. Bukan untuk dimasukkan tas, untuk diminum setiap saat, tidak. Bukan untuk diminum dalam jangka waktu 6 bulan, 1 tahun. Bagi mereka yang mengalami gangguan lambung pasti tahu ya. Obatnya tiap hari ini diminum selama 6 bulan, obat lambung. Karena apa? Karena dia akan terjadi penetralan asam lambung. Jadi asam lambung tadi yang pH-nya atau keasamannya 1 sampai 3, kalau diberikan obat lambung maka dia bisa naik menjadi 5 sampai 6. Pada saat pH-nya naik menjadi 5 sampai 6, maka lambung tidak bisa mencerna makanan. Dia tidak bisa mengubah protein menjadi asam amino. Padahal asam amino itu digunakan untuk membuat, salah satunya adalah bahan baku pembuatan enzim lipase untuk metabolisme lemak. Enzim lipase itu ibaratnya pisau tadi yang dipergunakan untuk memotong semangka. Lemak yang tadi bunder-bunder, bulat-bulat, ya. Ini lemak ini karena dia tidak termetabolisme, dia nggak ada pisaunya untuk memotong ini. Karena apa? Kegagalan lambung kita dalam merubah protein menjadi asam amino. Akhirnya bunder-bunder ini. Bunder-bunder ini Pak, lemak ini kalau ketemu sama oksigen, maka dia akan teroksidasi. Kalau terjadi oksidasi, apalagi oksidasi parsial, tidak lengkap, tidak sempurna, maka inilah cikal bakal terjadinya plak aterosklerosis. Jadi kalau sudah jadi plak, maka dia akan nempel di dinding pembuluh darah. Sehari, 2 hari,
sebulan, setahun, nempel di sini. Akhirnya yang semestinya bulat, bundar gini, akhirnya bolongannya tinggal segini. Sampai terjadi akhirnya pembuntuan. Tinggal milih aja kalau mau dipilih. Mau di jantung, jantung koroner. Akhirnya pasang ring. Ya. Kalau di otak jadi stroke. Ah, tinggal mau dipilih yang mana? Ada yang mau milih? Ya, jangan ya. Ya. Nah, itulah yang terjadi apabila lambung kita sedang bermasalah. Jangan suka menetralkan asam lambung. Obat-obatan lambung gimana, Dok? Iya, untuk keadaan darurat, tapi jangan dibuat sangu melencer. Kalau pas lagi gangguan lambung saja. Lalu misalnya sehari-hari saya minum air bagus. Namanya air alkali. Itu berarti menunjukkan kita itu sebenarnya sudah kalah. Kalah sama siapa? Kita itu kalah pinter sama pegadaian. Apa pegadaian? Mengatasi masalah? Tanpa masalah. Kalau kita ini mengatasi masalah dengan cara menambah masalah. Nah, masalah jadi musibah. Jangan mau kalah dengan pegadaian. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekarang sudah harus lebih pandai daripada pegadaian. Jadi mengatasi masalah kalau bisa tanpa masalah ya. Jangan dengan cara menambah masalah yang lebih serius di kemudian hari malahan. Ya. Salah satunya dengan kita gerakan sayang lambung. Mulai sekarang kita harus tahu ilmunya. Bagaimana kita memperlakukan lambung, jangan salah. Karena sekali salah dalam menangani masalah lambung, maka itu adalah menjadi pintu gerbang kita terhadap penderitaan yang berkepanjangan ya. Jangan salah. Jadi mulai sekarang saya harapkan ini menjadi suatu masukan juga penerapan konsep Karnus. Apa tujuannya? Supaya kita lebih tahu pasti bagaimana kita tahu caranya untuk sehat. Diawali dengan kita menyayangi lambung kita. Hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita, tubuh kita. Selalu harus ada hitungannya. Pastikan itu aman. Ya. Karena kalau enggak, nah itu tadi ya. Siap-siap mau menghadapi masalah yang gimana? Silakan. Kalau saya sih nggak mau ya. Nah. Kita lanjut. Nah, kalau kita ada penyakit mah, ya kita minum obat mah itu banyak itu ya, yang sifatnya itu alkalis atau basa. Maka kalau itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam lambung, maka dia akan menetralkan asam lambung. Rasanya enak. Biasanya yang lambungnya perih dengan minum obat itu rasanya enak. Enak. Kalau gitu tiap hari saya minum itu. Gak bahaya tak? Ya, judulnya tadi. Itulah bahayanya ya. Nah, ternyata jangka panjang. Nah, ini masalahnya apa? Kurang gizi udah pasti. Ya gimana? Makanan yang kita makan, meskipun Anda ini enak ini makanan protein tinggi, tapi itu akan terbuang jadi feses atau kotoran. Nggak bisa dicerna oleh tubuh menjadi nutrisi sel, dibuang. Jadi kalau Anda makan steak mahal-mahal ya di Oligo itu ya 300-500 ribu, percuma. Karena dibuang. Satu ayam, satu kambing percuma dibuang, nggak bermanfaat. Ya. Nah, ini ya, faktanya organ lambung itu, nah ini kenapa? Saya tunjukkan ya, lubang lambung. Organ lambung itu dinding lambungnya itu
Dia itu dibangun dari suatu jaringan ikat yang bahan pembangunnya adalah kolagen tipe 3. Ya. Dia bersifat asam karena dia mengandung asam lambung. Ya. Nah, didesain oleh Allah itu sebagai suatu tempat yang memang tahan asam. Makanya saya gambarkan di situ dengan api ya, karena memang tempat untuk masak. HCl asam, dia membakar. Kalau pH-nya lambung itu dinetralkan, maka makanan tidak akan bisa terpecah sempurna. Protein nggak bisa dipecah menjadi asam amino, dia akan keluar kotoran ya. Dan kalau orang itu, mohon maaf, buang air atau minimal itu ya, buang gas, maka satu ruangan ini akan teracuni ya, karena polusi. Ya, baunya luar biasa sedap ya. Nah, itu karena salah satu indikator bahwa sebenarnya fungsi lambung kita bermasalah. Dari bau dari gas yang keluar dari perut kita, baunya luar biasa harum ya. Ya. Nah ini ya, pH-nya lambung itu 1 sampai 3 ya, 2 sampai 3. Obat-obatan lambung itu basah. Akibatnya gini Bu, kalau ibu memasukkan obat-obatan lambung itu, yang pasti asam lambungnya naik pH-nya, tapi lukanya tidak sembuh. Jadi tetap aja, percuma. Karena ibu tidak mengobati luka yang ada pada lambung itu. Lukanya masih ada, tapi keasaman lambung naik. Percuma. Jadi cuma ya ditipu sementara aja. Jadi ibu harus dirangsang untuk mengkonsumsi obat-obat itu kalau bisa terus-terusan. Kalau berhenti minum obat itu gejalanya akan timbul lagi, belum memperbaiki. Ibarat kalau istilahnya tembok kita itu cecel ya, bolong gitu ya. Kita itu cuma nutupi sama lemari, udah kelihatan toh. Tapi belum mengatasi masalahnya, temboknya masih bolong. Harusnya dipanggilkan tukang, dikasih pasir, semen, ditempel, beres. Enggak itu, yaitu obat lambung. Nah ini, lalu apa yang akan terjadi kalau lambung bermasalah? Ya tinggal kemana-mana. Protein nggak bisa dipecah menjadi asam amino. Akibatnya apa? Tubuh kekurangan bahan untuk membuat enzim lipase yang berguna untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol untuk masuk ke dalam sel. Akhirnya apa? Ya itu, tinggal tunggu waktu untuk terjadi kekurangan gizi. Lalu terjadinya penyakit degeneratif seperti tadi yang sudah saya jelaskan, terjadinya plak-plak. Ya, plak itu menyebabkan penyakit apa sih? Apa aja? Tadi itu penyakit pembuluh darah ya, jantung koroner, hipertensi. Hipertensi, Bu. Ada yang menderita hipertensi di sini? Ada ya? Oh. Ada, Pak? Ada ya, banyak ya. Ya. Itu salah satunya tadi yang seperti saya sudah gambarkan, pembuluh darah di mana terjadi plak, penumpukan plak tiap hari ke hari sehingga dia makin kecil lumennya, lubangnya. Itu seperti kalau kita punya selang air. Coba kalau kita mau nyirami halaman kita, diapain? Ya. Kan dipenyet. Kecilkan, ditutup. Akhirnya tekanannya makin kenceng. Itu sama dengan kalau pembuluh darah ini terkena plak. Lumennya makin kecil. Akhirnya tensinya akan naik. Itulah yang menjelaskan kenapa kita hipertensi. Jadi kenapa kok? Itulah yang menjawab kenapa kalau kita hipertensi yang kita perbaiki lambungnya dulu. Loh saya hipertensi kenapa lambungnya yang diperbaiki, lambungnya yang harus dinormalkan fungsinya. Ya karena itulah akar permasalahan penyakit degeneratif. Itu ibaratnya kalau rumah kita bocor, ya kalau rumah kita bocor, kalau hujan, kalau kita datang rumah kita basah terus kita pel, ya kering. Tapi pada waktu hujan basah lagi, karena kita cuma ngepel toh. Sedangkan di atas bocornya terus,
otomatis juga akan merusak kayu-kayu. Akhirnya tambah lama tambah rusak malahan kalau kita tidak segera perbaiki. Begitu pula dengan tubuh kita. Hipertensi yang diperbaiki apa? Lambungnya dulu. Ya itu ceritanya. Diabetes yang diperbaiki lambungnya dulu. Ya itu ceritanya. Pelak itu kemana-mana. Kalau ke pembuluh darah dia buntu, hipertensi, stroke, jantung, koroner. Kalau ke sel, dia nutupi sel. Jadi dia bungkus sel itu. Padahal di dinding sel itu ada namanya reseptor insulin. Kalau glukosa darah kita ada, masuk, kemudian berikatan sama insulin, dia dimasukkan ke dalam sel. Ini makanannya sel. Kalau ketutup sama plak tadi, tidak bisa masuk. Akibatnya sel kekurangan glukosa. Akhirnya kenapa penderita diabetes itu orangnya lemes? Karena selnya nggak mendapatkan energi, lemes dia. Tapi gulanya banyak di pembuluh darah karena dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu yang menjelaskan kenapa terjadinya gula darah yang tinggi pada darah. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa pada mereka yang menderita diabetes itu yang diperbaiki dulu adalah lambungnya. Loh, diabetes apa hubungannya karo lambung? Ya itu hubungannya. Jadi jangan semata-mata kalau tensinya tinggi diturunkan, gula darahnya tinggi, gula darahnya diturunkan. Itu tetap namanya simptomatis. Mengobati gejalanya. Penyebabnya apa? Diobati dari muaranya apa? Asal-muasalnya apa? Lambung ternyata. Perbaiki lambungnya dulu. Kalau sudah beres nanti itu akan beres dengan sendirinya. Sel-sel harus mendapatkan nutrisinya. Kalau sel nggak mendapatkan nutrisinya, sel-sel ya lemes. Nggak dapat makan. Sel itu perlu makan. Kita itu perlu bahan bakar juga. Tapi kita kan nggak tahu bahan bakar kita apa. Nah coba saya tes. Nah, saya tanya Pak ini, terus ya Pak RW, nggak kasihan saya. Aduh, Bapak ada kendaraan di rumah? Wes sepeda motor aja lah, sepeda motor. Ya. Apa Pak sepeda motornya? Vario. Bensinnya apa Pak? Pertalite. Pertalite. Tahu langsung Bapak ini Pertalite. Kenal dengan sepeda motornya. Vario, bahan bakarnya Pertalite. Sekarang saya tanya, bahan bakar kita apa Pak? Makanan. Iya kan? Makanan itu masih terlalu luas Pak. Ibarat kalau saya tanya bahan bakarnya Vario apa? Minyak bumi gitu. Belum spesifik. Bahan bakarnya diperlukan tubuh kita adalah asetil CoA Pak. Asetil CoA. Dari mana? Dari macam-macam, bisa dari glukosa. Salah satunya yang diubah langsung menjadi asetil CoA, kemudian diubah menjadi ATP. ATP lah itu energi yang kita gunakan untuk hadir di acara ini, akhirnya duduk dan menyimak acara ini. Jadi tepuk tangan untuk ATP yang kita miliki ya. Ya, alhamdulillah kita masih punya ATP ya. Kita punya bahan bakar, kita masih punya energi. Ya. Nah inilah yang menjelaskan kenapa kalau lambung kita bermasalah, kita itu tubuh kita bisa kena penyakit macam-macam. Apa? Mau penyakit apa? Silakan tinggal pilih. Liver akan saya jelaskan. Tulang, liver, kulit, ginjal, jantung, saraf, pankreas, tinggal milih. Karena apa? Karena lambung. Akhirnya ini jadi penyakit. Kematian sel-selnya rusak. Selnya rusak, akhirnya terjadi penyakit degeneratif. Mau pilih apa? Diabetes, hipertensi, stroke, HNP, COVID kemarin. Ya itu salah satunya juga gitu. Imunitas tubuh kita turun. HNP, Bu Im tadi tanya HNP. Ya, hernia nucleus pulposus. Itu kelainan pada tulang belakang. Ya, tulang belakang itu ada tulang, kemudian ada cakramnya. Istilahnya gitu sebagai peredamnya. Ya. Yang nyambung itu ya, namanya diskus itu ya. Nah, kalau kita sel-sel tubuh kita kekurangan nutrisi, salah satunya tulang kan butuh nutrisi juga. Tiap bagian rambut pun butuh nutrisi, semua butuh nutrisi, harus butuh nutrisi. Kalau kekurangan nutrisi, maka dia fungsinya akan melemah.
banyak yang rusak. Salah satunya fungsi yang melemah terdapat pada penulangan itu. Peredamnya juga melemah. Akibatnya dia mencotot, dia tidak kuat lagi, dia akhirnya dengan tekanan tertentu maka dia akan mencotot. Dan mencotot itu kemudian akan menekan saraf dan terjadi proses keradangan. Proses keradangan yang ditimbulkan itulah yang menyebabkan dia rasanya setengah mati. Untung-untung kalau misalnya itu dalam kondisi yang ringan, maka itu bisa kembali lagi, diatasi. Tapi atasi penyebabnya, jangan dibiarkan aja kan, dia akan malah lebih parah. Tapi pada kondisi yang parah dia langsung brek, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan. Itulah yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu. Salah satunya itu adalah juga masuk dalam kategori penyakit degeneratif karena penurunan fungsi. Apa yang menyebabkan? Ya karena kegagalan tubuh kita dalam memberikan nutrisi. Jadi jangan heran kalau misalnya tulang belakang sakit yang diperbaiki lambungnya. Ya iyalah. Bulan aja Jamila ya. Masa Jamidong. Ya karena dia butuh nutrisi. Kegagalan tubuh kita dalam memberikan nutrisi ya akan menyebabkan sel-sel menjadi rusak. Sama kalau misalnya ada tukang gali sumur, tidak kita kasih makan. Ya nggak gali sumur Pak, gali got. Iya, cuman nggak ada di sumurnya, nggak kuat. Ya ngeduknya, kasih nutrisi, sama dengan tubuh kita. Nah, gimana skemanya? Caranya, gimana supaya kita sehat? Ini, skema nutrisi Karnus. Perbaiki lambung. Nah, tadi kan saya sudah bilang, apa hubungannya masalah ini kok yang diperbaiki lambung? Ya itu tadi lambung. Penjelasan tentang yang lainnya akan ada pada episode berikutnya, tapi saya bahas secara singkat. Jadi bagaimana kita merekonstruksi atau mengembalikan fungsi lambung? Gampang caranya. Ini memang ada produk nutrisi kami dan memang harus ada. Karena apa? Kalau saya ngobrol dari A sampai Z, kemudian Pak RW tanya, terus bagaimana caranya kita mengaplikasikan konsep Karnus? Ya itulah Pak, pokoknya sadilah, Bapak atur sendirilah. Ya gimana caranya gitu loh. Itu ibarat ilmu tanpa amal. Ini amalnya. Saya membantu dengan cara ada produk nutrisinya. Gimana kalau gitu Pak caranya? Ini konsumsi AG sereal sebelum sarapan dan makan malam. Gampang. Tujuannya apa? Untuk menormalkan fungsi lambung, untuk rekonstruksi lambung. Hindari penetralan asam lambung yang biasanya bawa obat untuk sangu ngelencer. Ya stop. Mulai konsumsi nutrisi saja daripada obat. Yang biasanya minum air alkali, apapun itu jenisnya, namanya, mereknya, apapun itu. Jadi kalau mau minum, lebih baik air itu air yang pH-nya netral. Tapi kalau misalnya pH tinggi, sebaiknya dihindari. Ya. Alasannya kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Makan makanan pendukung yang baik. Ya. Ganti nasi dengan beras Karnus. Ada beras Karnus. Kita beras Karnus. Kenapa kok harus beras Karnus? Beras Karnus itu apa? Beras Karnus itu beras biasa yang kami perkaya dengan bekatul. Beras biasa yang kami perkaya dengan bekatul. Jadi di coating dengan bekatul itu kami jatah 1 hari 1 saset. Jadi tinggal buka, tinggal kasih air, tinggal dimasak. Nggak usah dicuci istilahnya, orang Jawa diwususi atau apa gitu. Nggak perlu. Itu akan
istilahnya memaksimalkan pembangkitan energi dalam sel. Jadi dia memberikan suatu energi ya yang dimana kita gunakan untuk proses misalnya ya. Jadi kalau misalnya selama ini orang itu mengalami problem di metabolismenya, banyaknya plak ya, kemudian banyak lemak-lemak yang di adipos maupun visceral, maka itu bisa dibakar. Ya. Jadi untuk membongkar plak-plak yang ada di dalam tubuh itu. Dan itu butuh energi. Oleh karena itu, asupan dari kadar kalori itu harus dibatasi. Maka bagi mereka yang mengikuti program, yang sedang bermasalah dengan kesehatannya mengikuti program, maka kita membatasi masuknya kalori. Kalori itu kalau bisa, karbohidrat itu cuma berasal dari beras karnus saja. Jangan yang lain. Jadi misalnya nggak boleh misalnya makan kemudian jagung, polo pendem, dan sebagainya di luar jangan. Apalagi gorengan. Makanya ya. Makanya perbanyak protein ya, baik hewani maupun nabati. Jadi tempe itu adalah makanan wajib sehari-hari. Tempe itu wajib. Ya. Jadi harus ada tempe itu. Kalau bisa nggak perlu digoreng kan nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga makan mentah ya. Bisa dikukus, direbus. Mentah kan Mas? Iya kan? Sekarang ini eranya itu loh ya, mentah. Saya sendiri kemarin enggak, tapi ternyata waktu saya incipin mentah ya enak aja. Iya kan? Nah kemudian hindari makanan sintetis dan dimodifikasi. Terutama bagi Bapak Ibu yang hobinya kuliner. Ini adalah masukan buat Bapak Ibu dan juga ilmu juga buat menjaga kesehatan keluarga. Satu yang harus dihindari. Hindari mengkonsumsi margarin. Margarin dan makanan olahannya. Ya. Baik kalau pendekar mungkin sudah familiar ya. Margarin dan makanan olahannya. Margarin ya. Makanan olahannya itu apa makanan olahannya? Makanan olahannya berarti roti. Ya, apapun ya. Hindari. Karena margarin itu berasal dari lemak nabati yang diproses dihidrogenasi, dikayakan dengan hidrogen sehingga dia memadat. Tapi celakanya dia itu akan menjadi sulit sekali untuk dicerna di dalam tubuh. Di metabolisme sulit. Jadi kalau misalnya mereka yang sedang mengalami masalah metabolisme lemak, maka itu akan memperparah kondisinya. Jadi lemak trans itu. Hindari. Kemudian hindari krimer nabati. Ingat ya, bagi yang hobi kuliner, yang kalau malam minggu nggak ada di rumah mestinya. Kalau di telepon nggak pernah diangkat karena sobonya mesti malam minggu mesti kuliner. Ya. Minum es teler. Ada susu kental manis. Susu itu bukan. Creamer itu. Creamer itu berasal dari lemak nabati yang melalui proses yang sama dengan margarin tadi. Dihidrogenasi, memadat, akhirnya menjadi ya seperti susu. Padahal dia nggak susu. Dan itu kalau masuk ke dalam tubuh kita sulit sekali untuk dipecah. Bagi yang memiliki masalah metabolisme lemak, dia akan lebih memperparah. Creamer. Yang hobi misalnya minum 3 in 1. Sudah mulai sekarang bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Kopi itu aja. Giling sendiri itu, ya. Deplok sendiri itu lebih aman. Jangan yang 3 in 1 dengan wah kopi kekinian, aduh. Enak di mulut. Enggak enak di kesehatan. Ya. Terus ibu-ibu yang wah ini pakai ini krim santan gantinya. Wah, krim aduh jangan. Ya. Non dairy creamer jangan, hindari. Kalau minum susu ya susu aja, susu yang cair ya. Susu kental manis tadi pembukaan malah saya sebut duluan. Itu yang enak di mulut tapi nggak enak di kesehatan. Ingat ya, kalau Anda cinta sama kesehatan, kalau Anda cinta sama keluarga, makanan berlemak yang dipanaskan berulang. Ya.
Oke, ayo. Saya juga nih ya. Hobi nih ya. Namanya lodeh. Lodeh. Itu kalau sudah 3 hari tambah enak. Bahkan kadang isinya sudah habis, ditambahi isi, airnya dijoki. Kok ya nggak ikhlas gitu loh habis. Masalah. Kalau Anda sayang dengan kesehatan ya, mulai sekarang makanan berlemak yang dipanaskan berulang, tolong ya. Dengan sangat berat hati saya harus mengatakan mohon maaf bagi yang mempunyai apa kepentingan yang lain. Tapi apa misalnya contohnya? Misalnya makanan berlemak yang dipanaskan berulang tambah enak. Ya. Ya, yang Bapak Ibu sebutkan tadi lah. Ya itu. Ya. Oke ya. Bapak Ibu. Nah itu salah satu yang harus kita perhatikan karena makanan itu akan menjadi lemaknya, struktur molekulnya akan terpolimerisasi dan menjadikan dia sulit sekali untuk dipecah. Dan bagi mereka yang sedang mengalami masalah pada metabolismenya, dia akan semakin sulit, semakin parah kondisinya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian ya, sudah memahami ya. Jadi saya harapkan ini juga bisa menjadi oleh-oleh buat Bapak Ibu semua. Semoga tadi datang dengan pulang menjadi sosok yang baru, membawa oleh-oleh hal-hal semacam itu dan bisa diterapkan untuk keluarganya. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ini ya, untuk melindungi darah dan DNA, sirkulasi. Sedang yang bermasalah masalah sirkulasi. Saya ingin ceritakan salah satu produk kami, Algati. Minum Algati setelah makan Algati ini. Ini luar biasa sekali. Dia teh hijau yang kita kombinasikan dengan kolagen dan kemudian rosella juga ada, sehingga dari kombinasi itu kemudian dia selain mempunyai sifat super antioksidan, oksidannya tinggi sekali, dia juga memiliki ikatan kompleks ya, dan juga salah satu efeknya yang luar biasa adalah dia memiliki khasiat anti kanker yang sifatnya selektif. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sedang memiliki masalah kesehatan, ini jangan ditinggal. Jadi kombinasi antara Algati, sirkulasi tadi yang saya beritahu, pencernaan, sirkulasi, Algati, kombinasi itu yang harus diterapkan. Bagi mereka-mereka yang punya sanak saudara, teman, kenalan, tetangga kiri kanan atau siapapun yang sedang mengalami masalah kesehatan, menderita penyakit degeneratif, menderita penyakit sel abnormal, misalnya kanker, tumor dan sebagainya, silakan untuk diterapkan. Ya, ini luar biasa sekali. Dan kami alhamdulillah memiliki banyak pengalaman untuk menangani mereka-mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan tersebut, dan alhamdulillah kita juga sudah bisa membantu mereka untuk mencapai akhirnya bisa recovery dari kondisinya, ya. Dan itu yang sekarang kami berusaha untuk bagi kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu juga bisa mengetahui lah istilahnya juga kabar gembira dari konsep Karnus. Nggak mungkin kami akan sembunyikan konsep Karnus, nggak boleh tahu. Apalagi Bapak Ibu semua adalah keluarga dekat kami ya, tetangga. Bahkan tadi apa konsep Karnus, kok banyak pasien seliwer-seliwer, apa saya Pak Iwan? Nah, itulah yang kami lakukan, banyak membantu mereka-mereka yang sedang bermasalah kesehatan. Silakan langsung. Bahkan kami punya program, namanya program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif yang bisa diikuti, dan sekarang kami punya tempat di sini lebih luas sehingga para pasien bisa langsung datang ke tempat ini untuk bisa mendapatkan penanganan dan mengikuti program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Bisa diikuti oleh mereka yang sedang menderita penyakit apapun itu. Ya. Sebarkan ini kepada siapapun yang mungkin sedang bermasalah dan ingin mendapatkan bantuan ya untuk bisa recovery dari kondisi masalah kesehatannya. Kemudian ada fibrosik. Fibrosik ini
untuk kebutuhan serat harian. Luar biasa. Dan langkah penyempurnaannya adalah kita bakar lemak dengan olahraga dan kolesterol dengan bercinta. Kolesterol dengan bercinta, ya. Di mana bercinta menjadi obat itu kalau nggak di konsep Karnus, ya. Akan ada sesi di mana kami akan membahas masalah ini dengan lebih detail. Tunggu aja tanggal mainnya, ya. Tapi saya pastikan nggak ada. Saya ya, Bu, Pak, belajar ilmu kedokteran nggak pernah bilang namanya bercinta itu bisa menjadi obat. Tentu bagi mereka yang mempunyai pasangan, ya. Gimana yang nggak punya itu pasangan, gampang olahraga yang sifatnya meningkatkan adrenalin kita, ya. Sifatnya olahraga ekstrim atau olahraga yang sifatnya lomba, ya, perlombaan. Aduh, kalau lek kalah lagi misalnya gitu, ya. Lek kalah aku wah di. Nah, itu bisa meningkatkan membakar, ya, kolesterol kita, ya, membantu untuk menormalkan kadar kolesterol kita. Dan kemudian kita harus punya waktu istirahat yang cukup, tidur yang cukup, berpikir positif dan selalu bersyukur. Dan Bu, yang paling penting juga adalah nih, apa ini? Berjemur, ya. Jadi bagi Bapak Ibu wis gak ono wong Surabaya ya kena matahari ya enggak apa-apa, ya. Jangan takut hitam. Ternyata berjemur ini manfaatnya juga besar sekali. Kan kita itu kan istilahnya itu nyusul kakian gaya. Aduh, pedireng rek kan. Akhirnya apa? Pakai kosmetik yang sifatnya memutihkan. Stop. Memakai kosmetik yang sifatnya memutihkan atau mengandung bahan pemutih. Karena salah satu efeknya adalah bisa memicu terjadinya siap. Bukan hanya kulit saja, tapi bisa terjadi pada seluruh tubuh, ya. Tinggal nunggu aja mau benjol di mana. Ya. Nah, itulah, ya. Oke, nanti ada bahasan lebih detail untuk hal-hal yang itu. Ini adalah produk yang mungkin bisa Ibu tak kenal maka tak sayang. Saya ngomong gini kalau Ibu tidak pernah merasakan juga. Tapi kalau sudah pernah merasakan sekali, biasanya tidak bisa lepas sudah. Karena rasanya itu luar biasa. Saya sendiri begitu kenal dengan produk-produk ini, wah hari-hari saya ya diwarnai dengan ini sudah. Untuk menjaga kesehatan. Makanan sealami mungkin, kemudian ditambah dengan nutrisi ini, wah luar biasa. Coba buktikan sendiri Bapak Ibu. Karena nggak mungkin, ini enak, ini manfaatnya luar biasa. Kalau nggak pernah merasakan gimana rasanya sendiri. Silakan. Ini Algati yang tadi saya bilang bahwa ini luar biasa sekali. Kalau di sini itu seperti harta karunnya gitu, ya. Karena itu tadi salah satunya efek anti kankernya yang sifat selektif itu. Bayangkan itu sama dengan kalau misalnya itu terapi untuk kanker, itu namanya targeted terapi, ya, monoclonal antibody itu biayanya mungkin masih 80 sampai 100 jutaan, masih belum umum dan itu sudah bisa dimiliki oleh mengkonsumsi secara teratur Algati ini. Apalagi berasnya ini tadi. Ya, beras biasa yang kami salut dengan bekatul. Bekatul bukan sembarang bekatul, bekatul yang sudah kami proses secara untuk menonaktifkan reaksi enzimatisnya. Jadi bukan bekatul sembarang, ya, bekatul yang dimakan sama ayam Bapak itu, ya, gitu. Terus wah itu aja kita makan, ya jangan, itu malah berbahaya gitu, ya. Ya. Dan kemudian Fibrosec tadi untuk pemenuhan serat harian. Ini ya. Bapak Ibu silakan kalau misalnya ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Aduh, tadi rupanya asik ini. Saya ingin tahu lah, ingin belajar sendiri di mana, ya. Langsung saja akses di website kami konsepkarnus.com. Di situ banyak informasi yang bisa diakses. Kemudian yang suka YouTube, daripada nonton YouTube yang tidak karu-karuan, mending nonton channel YouTube kami Konsep Karnus Official. Ya, kemudian di Instagram kami ada Konsep Karnus Official. Juga ada TikTok juga Konsep Karnus Official, di mana di situ Pak Iwan Beni Prowidodo selaku founder di situ juga memberikan edukasi
yang bisa kita ikuti. Kita potong per bagian mungkin bisa lebih enak untuk diikuti. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.